Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajab. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim lana bil khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ya fattahu ya alim, iftah lana abwabal ilmi birahmatika ya arhamar rahimin. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mengumpulkan kita bersama pada malam hari ini di majelis ta'lim pengajian kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita dan mencurahkan rahmat kepada kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat beriring salam kita sampaikan kepada Nabi junjungan alam, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena syafaat beliaulah yang kita harap-harapkan, pertolongan beliaulah yang kita nanti-nantikan pada hari yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari tidak berguna harta, anak, pangkat dan jabatan, melainkan hati yang bersih menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, marilah sama-sama kita bersolawat dengan ucapan Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para jamaah hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, terlebih-lebih kepada orang tua kita yang hadir pada malam hari ini, wabil khusus kepada sahibul bait beserta dengan keluarga yang sama-sama insya Allah mendapatkan hidayah, rahmat, ma'unah serta inayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala al-ulama, berkata para ulama-ulama kita, yu'tir ragiba duna ma yurid wa yu'tiz zahida fawqa ma yurid wa yu'til 'arifa muwafaqata ma yurid. Jadi ulama-ulama kita mengatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan dunia ini kepada orang-orang yang gemar terhadap dunia duna ma yurid, di bawah apa yang mereka inginkan. Maksudnya alak-alakna senang dengan dunia, alak-alakna gemar menjelajahi dunia, alak-alakna cinta terhadap dunia, sehingga dunia itu dimasukkan ke dalam hatinya, maka Allah akan memberikan kepadanya di bawah apa yang ia inginkan. 10 juta dogiut nia dapat sadari 5 juta mailin nomor kusut. Ima maksudnya bagi alak-alak na gemar dengan dunia, na senang dengan dunia, maka na ulang sampai gemar kita terhadap cinta kepada dunia. Aso loja badan habis tenaga i bawah naita ingin koni de dilehen Allah Subhanahu wa ta'ala. Di bawah na selalu ita jalaki, di bawah na selalu ita cari, duna ma yurid.
1.000.000 target niba angkon dapat ibawah na idulihin Allah aso karena engkau gemar dengan dunia, engkau senang dengan dunia. Wa yu'ti zahida fawqa ma yurid, dan Allah memberikan dunia ini kepada orang-orang yang zuhud terhadap dunia di atas apa yang ia inginkan. Nah, ibu sama alak-alak na zuhud ahanidokon zuhudon, alak-alak na mementingkan hal-hal yang bermanfaat setelah mati ya. Imalak na zuhud. Jadi alak na zuhud tidak terlihat dari pakaiannya. Indang kon na kotor pakaiannya, indang kon na sapokin ngay baso inda. Alak na zuhudi ipunting ko niya perkara-perkara yang manfaat setelah ia mati. Ahadurway na manfaat pala mati o tungkinay di kehidupan setelah mati. Dalam kubur, alam hisab, alam mizan, dia lebih mementingkan yang manfaat kepada dirinya setelah mati dibanding yang manfaat saat ia hidup di dunia. Alak na zuhud man. Jadi apa-apa yang dia inginkan di dunia ini Allah akan berikan di atas apa yang dia inginkan. Pada sajuta dona porroanya nomor dunia on ilahin Allah may ginjang ni itu siya aso zuhud ya terhadap dunia. Ima supunting kita na zuhudon. Selalu memikirkan dan selalu melaksanakan ima sesuatu yang bermanfaat setelah kehidupan kita di ginjang dunia. On manita pikir kon sun dia tungkin nai ibangasan kubur, sun dia tungkin nai di akhirat, sun dia tungkin nai amal kebaikanku. Perlu kita zuhud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang zuhud kepada Allah, maka Allah akan mencintainya. Dan siapa yang zuhud terhadap manusia, maka manusia pun akan mencintainya. Daraho senang gemar dengan dunia sehingga indah sampai mengido-ido tu manusia, maka manusia akan mencintaimu. Ialah kalak na zuhud may. Wa yu'til 'arifa muwafaqata ma yurid, dan Allah berikan dunia ini kepada orang-orang yang ma'rifatullah, orang-orang yang mengenal Allah sesuai dengan apa-apa yang ia inginkan daripada dunia. Aikun fayakuni may, sailingnya sairona. Itu terkhusus kepada orang-orang yang ma'rifat kepada Allah, orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang kita tandai Allah, yang kita kenal dirinta, ma'rifat kita tu Allah, ahanita pangidoi insyaallah dipaturut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ima masalah dunia, makana Allah mengatakan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, tidaklah ada kehidupan dunia ini kecuali hanya kehidupan yang menipu. Fata morgana, indah dongon hancur runtung kitnai sudah, indah dong nakekal, termasuk dirinta sendiri. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam salasun muhlikatun, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada 3 yang membuat seseorang itu rusak atau hancur. Apabila adong natuluan dalam diri ni manusiai, rusak maalaknay, hancur maalaknay, sego maalaknay. Ang bujabat doda sego ngadong manfaat nebe, ngadong guna nebe na manguluy. Maka naulang kora sego na manguluy. Sego di ginjang dunia, sego di akhirat tokin nai. Gara-gara niya ha, tolu purkaro ni nabinta. Maka yang 3 perkara ini, yang 3 macam ini, wajiblah dalam diri kita untuk tidak mengikutinya. Ulang sampai adong dalam dirimu na tuluan. Yang pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesuatu yang membuat rusak seseorang itu hawa muttabaun, hawa nafsu yang diikutinya. Jadi balai paturut saja hawa nafsu tunajaton, rusak maalaknai. Baik namang gebu-gebu iya tu dunia tuwe pengi ipaturut ma hawa nafsuan rusak. Sundia sodapot on, sundia sodapot on. Jadi dengan cara sundia pe angkon iusaho niya dapot,
maka rusaklah aso ipaturuti hawa nafsu ninya. Tidak tole ipaturut hawa nafsu. Besok sering ngubain contohnya ketika Nabi Yusuf digoda oleh Zulaikha untuk menuruti hawa nafsu, seandainya Yusuf mengikuti hawa nafsunya, maka akan rusaklah Yusuf selama-lamanya. Nah syukur ma inda ibayut Yusuf hawa nafsunya. Makanya ketika kita dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan satu hal yang mengajak nafsu ammarah, yang mengajak nafsu untuk berbuat jahat, maka berusahalah minta perlindungan kepada Allah, minta kasih sayang Allah agar supaya terhindar kita siang nafsu naita payyut tudalan najat. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratun bisu illa ma rahima rabbi, kata Nabi Yusuf. Jikalau bukan karena kasih sayang Allah, jikalau bukan karena rahmat Allah, niscaya aku akan menuruti hawa nafsuku. Ning Nabi Yusuf ben tolong ni Allah de, ben ilin Allah di rahmat, ilin nomor kuasai kasih sayang, sehingga selamat daripada hawa nafsu. Maka nadong sada amalan ning gurunta palapurwa mutunduk hawa nafsui, pabahat membaca Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Ini amalan nih. Ipa sering membaca Bismillah, tunduk hawa nafsu. Ipabahan menzikirkan Bismillah, tunduk hawa nafsu. Sehingga apabila idorongnya untuk berbuat jahat, indaraita payut hawa nafsu. Imana pertama, namambain rusak sada-sada manusia. Kemudian yang kedua, wasuhun muta'un. Yang membuat seseorang itu rusak adalah kikir yang dituruti. Sifat kikit na ibayut, indara marbagi, indara marsidoka, indara mangalehen tualak, maka alak-alak na kikit di ginjang dunia nangkan rusak may dunia dan akhirat niya. Ngadong labo na binamanguluy aso kikit. Ipanyakit nilak kita may nakikito. Bakhil wala na. Sundin idokon bakhilon, mangan tulualak na sipanang isibo. Tibo mawaktu pembayaran, ibayar si ama indahan niya, inday bayar ya indahan si B dot si C. Inakikit malak ni. Padahal narap mangan dolay. Kunyong nabin ko suni tulungan mo. Rap mangan indahan mo may nabayar mo. Indahan nilongan inday bayar, berarti rong dupit kikit. Alak-alak na mamulyaro kikiton, maka akan rusaklah hidupnya, rusaklah akhiratnya. Maka Rasulullah mendokon dawo alak nakikiti sian bau surga ni Allah Subhanahu wa ta'ala. Nda tercium kalay sarugoy, padahal surgay tercium wanginay walaupun jauh antara hambay dengan surga. Tetapi yang benadungi kikit dalam diri ni manusia, Allah lehen hijab, Allah tutup antara ia dengan surga ni Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, yang terakhir, orang-orang yang membuat rusak hidupnya dunia dan akhirat, perilaku yang menjadikan dia rusak, yaitu wa i'jabul mar'i binafsihi, bangga seseorang terhadap dirinya. Apabila dipuji, dihormati, dimuliakan, dicintai, nabangga melalaya perasaan ini. Jadi indah tola namar banggaon. Sondiro ketika ipuji Allah, kembalikan pujian itu kepada Allah. Alhamdulillah nimu. Ulang malah menggodam, ulang malah sonang, ulang malah jokroan dipuji ni lakon aso, karena kita dipuji manusia disebabkan Allah menutupi aib-aib kita. Karena Nabi nutunya jatmu dan Nabi nutunya kejelekanmu, sehingga yang terlihat hanyalah kebaikan-kebaikan. Ang ibuka kon Allah may jolonta, ijolon ibayoy kejelekan ni, indah beda beh. Indah na terhormati, indah termulio, indah tertangion kecek na ibe aso, lubihina ampado seekor babi. Ini ta manusia. Maka ketika ada orang yang memuji kita, jangan senang, indah tola sonang, indah tola bangga, kembalikan pujian itu kepada Allah. Imam Al-Ghazali menyebutkan ada dua cara agar kita bisa jauh dari sifat bangga.
son dia memangila banggaon. Karena ada ustad nador di puja laki ba copat bangga. Idokon kalak may babuna kayo, majok marwa. Idokon kalak may ba na malib, jok marwa. Idokon kalak may ba na hebat na pintar, jok marwa. Idokon kalak may ba na beteng, na sakti, na marilmu, na kuat, jok marwa. So dia do mangila banggay. Imam Al-Ghazali mendokon adong dua carana. Yang pertama sering mengucap alhamdulillah. Mela may banggay. Makanya Rasulullah mengajarkan tulu kali habis sumbayang alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Hilang sifat bangga di dalam diri manusia ketika mengucap-ucap alhamdulillah. Masya Allah, luar biasa. Besok na perluan kita na mengkaji dohon na mengucap-ucap alhamdulillah sehingga ilahin Allah di kita hilang sifat bangga dalam diri kita. Yang kedua, yang membuat seseorang itu mampu menjauhkan sifat bangga dari dirinya, yaitu jangan pernah merasa memiliki dengan apa-apa yang dianugerahkan Allah kepadamu. Ulang merasa nai pakai milikmu, ulang merasa nai titipkan ni Allahi milikmu, sehingga tidak akan bangga. Ilahin Allah jauh parjagalan dua berbuka tokomu, ulang kau bangga. Sundia carana, jangan merasa memiliki ilahin ni Allah adalah titipan dan anugerah. Ilahin Allah jauh istri na degis, istri na solehah, istri na baik, ulang kau bangga. Sundia carana, ulang merasa memiliki. Ilahin Allah Ta'ala titipkan Allah dita anak-anak na hafizah hafal Quran. Ulang merasa memiliki anakon bawa ulang bangga. Karena ketika kita bangga, disitulah kita menjadi rusak dunia dan akhirat kita. Iman ni barusak, Islam ni barusak, ihsan ni barusak, hati-hati ni barusak. Disebabkan bangga terhadap pujian-pujian seseorang kepada kita. Hati-hati, nawahatan kalak celaka disifat banggaon. Ison mahancurna Fir'aun bangga terhadap dirinya. 40 tahun mayantong na mendonokkan diri itu Allah, marsuluk, maruzlah, markhalwat, sehingga dipuji oleh seluruh alam. Bahkan dedaunan yang di samping Fir'aun berkata, wahai Fir'aun, engkau sungguh disayang oleh Allah. Ipuji alamun Fir'aun, sehingga bahat na memujion, timbullah rasa bangga dalam diri Fir'aun. Akhirnya ahamaning Fir'aun aumada Tuhani. Ini mau ujung-ujung nih. Karena bangga terhadap dirinya, merasa Fir'aun memiliki, merasa Fir'aun memiliki aha-aha na yanurahkan ni Allah subhanahu wa ta'ala tu Fir'aun. Na'udzubillah thumma na'udzubillah. Maka berhati-hatilah kita. 3 perkara yang disebutkan oleh Nabi yang membuat rusak seseorang, yaitu mengikuti hawa nafsu, kikir yang diikuti, bangga terhadap diri atas pujian-pujian orang kepada kita. Mudah-mudahan kaji naonan menjadi ilmu dan amal ibadah di kita, memperkuat keimanan dan ketakwaan tatu Allah subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan Allah memelihara kita daripada nafsu-nafsu yang tidak baik, daripada sifat-sifat yang tidak baik, sehingga kita tidak bangga terhadap diri kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.